Semua perempuan harus punya kecerdasan karena dunia terlalu kejam jika hanya mengandalkan kecantikan. Dipuji karena cantik memang menyenangkan, namun dikagumi karena prestasi jauh lebih membanggakan. Bersama dengan Kak Olfa, sama ya, Oprah Olfa. Mirip-mirip, Kakak gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, apa kabar Mbak? Luar biasa. Kakak aktivitas hari ini ngapain aja Kak? Aktivitas banyak sih sebenarnya, cuman memang tidak kerja kantoran. I don't think it's for everybody, jadi saya bukan tercipta untuk kerja kantor. Jadi memang freelance banyak banget. And anyway, sebenarnya kan Kak Olfa ini tinggal di Manhattan kan, sebagai model. Nah itu bagaimana sih memanage waktu antara pekerjaan kakak di sana dengan di Indonesia, itu gimana sih? Memanage waktu antara pekerjaan di sana, maksudnya di Indonesia perbedaan waktu atau? Enggak, what I mean is, kakak kan sekarang model di Amerika. Nah juga kan tadi kakak bilang, kakak translate buat skripsi dan juga kerja iklan di perusahaan. Nah itu di Indonesia atau memang di Manhattan all Di of it? Indonesia. Di Manhattan saya kerjanya sebagai model dan maksudnya tetap ada, kan ini kerjanya kan cuma di laptop ya. Jadi kalau di Manhattan pun ya udah saya kerjanya lewat laptop, cuma dikirim-kirim aja lewat email. Oh so far mobile ya jadinya ya, virtual work. Yes, virtual. Really amazing. Jadi sebenarnya Kak Olfa ini lagi trending banget di Twitter, lagi trending lah di sosial media. Terkait ya banyak sekali kasus-kasus rasisme, diskriminasi yang akhirnya bisa membuat TVRI, podcast TVRI mengundang kakak hari Ya, ini. terima kasih banyak. Saya hargai sekali undangannya. Luar biasa. And anyway Kak, jadi kan kakak ini dulu dari Papua, terus akhirnya berangkat ke Jakarta melanjutkan pendidikan. Itu gimana sih Kak perjalanan hidupnya gitu? Orang tua saya itu orang tua yang sangat keras, artinya mewajibkan pendidikan. Jadi apapun yang kamu mau lakukan di dunia ini terserah, yang penting kasih mama dan abah S1 gitu. Jadi waktu pas S1, waktu pas saya SMP sampai SMP saya di Papua, SMA-nya saya di SMA Negeri 5 Surabaya. Sekarang kalau tidak salah dia top 3 SMA terbaik di Indonesia. Dan alhamdulillah saya masuk di SMA itu, dan waktu pas pindah ke Surabaya memang berbeda banget karena yang saya dari TK sampai SMP itu saya ranking 1 terus. Pindah ke Surabaya adaptasi ya karena memang sekolah paling terbaik Jawa Timur, salah satu terbaik di Indonesia, kurikulumnya berbeda, semuanya berbeda di sana. Jadi emang agak anjlok tuh awal-awalnya sebelum saya beradaptasi di sana. Belum lagi kena dengan teman-teman yang bully, yang merasa bahwa saya orang Papua Timur terus dikata-katain tuh ada juga. Jadi kayak tidak suka dengan dunia itu, tidak suka dengan kenapa sih saya harus di Surabaya gitu, kenapa sih saya harus di dunia yang saya tidak kenal siapa-siapa, kenapa saya harus dibully, saya digoda-godain gitu kan, kayak diolok-olok dengan panggilan-panggilan mace, pace, kopi kemana, sapi sana, sapi itu kayak menurut saya itu bukan hal yang lucu, itu hal yang diskriminasi karena kalau kalian mau mencoba untuk menggunakan bahasa saya dengan senang hati tapi bukan dengan olok-olok gitu lah. Jadi waktu itu saya tidak suka dengan kondisi itu. Jadi memang awal-awal ke sana tuh saya tidak suka sampai ketika saya menemukan teman-teman yang betul-betul satu frekuensi baru enak. Jadi hampir 1 tahun lah saya di sana tuh saya tidak suka. Jadi 3 tahun itu memang di Surabaya? Iya, SMA. Nah, bagaimana cara kakak bangkit dari situasi itu gitu? Karena kan pasti menyiksa banget kan? Jadi ada satu orang memang yang betul-betul sangat bully saya waktu itu tuh saya cuma bilang aja dalam hati, lo lihat nanti ketika gue masuk 5 besar di sekolah ini. Dan akhirnya saya buktikan bahwa saya masuk 5 besar di sekolah itu, di sekolah terbaik Jawa Timur. Dan salah satu sekolah terbaik di Indonesia saat ini, kalau saya tidak salah tuh dia top 3, SMA Negeri 5 tuh termasuk Irjen Paulus Waterpau juga dari situ. Jeremy Pauline ya kalau nggak salah juga dari situ. Jadi memang saya balas dendamnya dengan cara Allah lu nggak ada apa-apanya dinilai gue lebih pintar gitu. Jadi emang itu sih balas dendam. Jadi saya tidak balas balik tapi saya tunjukkan dengan prestasi. Saya fokuskan semua energi saya di belajar dan olahraga. Karena saya dulu atlet banget kan. Jadi semuanya saya fokuskan ke situ. Jadi tidak ada waktu untuk mikirin dia. Oh, luar biasa. Ini menjadi inspirasi untuk perempuan-perempuan Indonesia dari yang kecil sampai yang gede gitu ya. Betul. Kalau misalnya memang ada situasi yang seperti itu membuat kita terdiskriminasi, terbully, ingatlah bahwa prestasi bisa membuktikan bahwa kamu itu jauh lebih baik. hebat. Ya lebih baik betul. You better than her, you're better than them gitu. Jadi kayak jangan fokusin pada yang buruknya, fokusin pada orang-orang yang sayang sama kita, fokusin terhadap hal-hal yang baik. Karena pada akhirnya nanti ketika kita ikutin terus nih sama bulian ini, kita nggak kemana-mana. Kita jadinya kan terpuruk, kita nggak berkembang. Jadi saya benar-benar nggak mau pikirin itu sama sekali. Saya beli banyak banget buku untuk yang self-improvement, self-motivation. Jadinya terbantu banget. How long does it take for you to
bangkit dari situasi itu? Karena kan pastinya untuk menghadapi situasi itu enggak gampang yang kita bisa dengan gampangnya cuek gitu kan, enggak gampang. Itu gimana sih? Beberapa bulan sih, beberapa bulan mungkin sekitar, saya bertemu dengan kakak-kakak kelas saya 4 cowok laki-laki itu, saya kelas 1 mereka kelas 2. Itu sebelum saya, naik kelas 2 ya, berarti itu kayak mungkin sekitar 3 bulanan, pokoknya pas saya masuk itu saya dibully banget kan sampai ketemu mereka, itu sekitar 3 bulanan, 4 bulan sebelum ketemu mereka ya. Jadi pas ketemu mereka baru kayak dulu saya nggak suka masuk sekolah karena kayak saya pikir, saya malas ketemu mereka, saya diolok-olok kan, diolok-olok dengan mungkin mereka bercanda, tapi kan banyak hal yang menurut orang Indonesia itu bercanda, tapi itu bukan bercanda, malah olok-olok. Itu dibilangnya, apa sih, racial microaggression. Jadi mereka tidak tahu bahwa itu hal-hal yang rasis, tapi itu rasis. Jadi yang kayak tadi tuh ya, sumber air sudah dekat, apa itu kayak apaan sih lo, di Papua tuh air banyak woy, gitu ya. Kayak gitu kan, tapi kayak itu nggak terlalu, cuman ada satu cewek yang benar-benar kayak bully banget saya dan saya kan tidak bisa bahasa Surabaya ya, tidak bisa bahasa Jawa Timur saat itu. Jadi saya tuh nggak ngerti dia tuh ngomong apa, gitu. Saya nggak ngerti, eee, ini gimana, saya harus gimana. Jadi awal-awal tuh memang kayak pura-pura sakit, nggak mau masuk sekolah gitu. Kakak saya sakit kan tinggalnya sama kakak kan, kakak perempuan 2, yang satunya dokter, satunya juga Universitas Airlangga gitu. Jadi yang kayak, eee, kenapa sakit? Padahal karena nggak mau ketemu dia gitu. Tapi ketika udah ketemu orang yang tepat, teman-teman yang tepat, dan juga udah mulai tahu nih channeling my energy into studying and playing basketball atau playing football ya. Jadi akhirnya tuh ke switch gitu. Channeling your energy. Ya, channeling your emotions itu penting banget. I like it. Because when you channel your energy into something that really matter to you, you'll be fine. Yeah. You can survive, Yeah, right? you'll be happier. Yes, of course. Setelah dari Surabaya, SMA, kakak ke UI. Nah, itu gimana sih memberanikan diri untuk ke Jakarta yang pastinya tekanan itu pastinya lebih besar lagi? Saya sangat percaya bahwa kalau kita mau berkembang, kalau kita mau maju, kita harus keluar dari comfort zone. Jadi saya bilang waktu sama orang tua saya mau kuliah di luar negeri. Tapi waktu itu masih umur 17 tahun, saya termuda di angkatan saya. Jadi orang tua bilang, nanti kamu masih terlalu muda, bagaimana kalau S1 dulu lah di Indonesia, baru S2-nya di luar negeri. Tapi saya udah keterima tuh di Jerman, saya udah keterima di Monash University di Malaysia. Pokoknya saya udah keterima di luar negeri banyak banget. Bahkan di Monash University itu saya dengan peringkat terbaik kedua, nilai tertinggi waktu pas masuk di Monash. Itu kita dikasih waktu itu. Sekarang saya tidak tahu ya bagaimana prosedurnya, cuma waktu kami dikasih tertinggi kedua, ketiga, pertama itu semua untuk masuk ke situ tuh dites tuh ada nilai-nilainya. Saya udah keterima di semua yang saya tes, alhamdulillah, masya Allah. Cuman memang pasti ibu saya bilang di Indonesia aja gitu. Saya pikir saya hanya mau di UI, titik. Saya bilang kalau saya di Indonesia saya cuma mau di UI. Kamu nggak mau coba yang lain? Enggak. Jadi saya betul-betul bulatkan tekad saya tulis semuanya itu UI di depan mata. Saya tulis, saya tempelin di semua dinding tempat-tempat saya lihat itu Universitas Indonesia, Universitas Indonesia. Pokoknya kayak gitu, saya benar-benar fokuskan energi saya dan pikiran saya 100% untuk UI. Saya belajar kerja keras itu nggak tidur cuman untuk pengen masuk UI gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang, ada banyak orang ya yang maaf nih masuk itu mungkin pakai cara lain ya, tanya saya, kamu gimana masuk UI, bayar berapa? Saya bilang pakai otak, nggak pakai duit. Nggak semua orang pakai bayar. Saya tersinggung banget kalau ada yang kayak gitu. Karena itu saya benar-benar kerja keras banget untuk masuk UI kan. Dan memang ketika pas dibilang saya lulus ya alhamdulillah. Jadi saya pengennya di kuliah di luar negeri, saya pengen di UI juga kan. Jadi akhirnya emang Allah itu maha baik ya. Saya dikasih dua-duanya. Saya dikasih yang Universitas Indonesia yang double degree. Jadi 2 tahunnya di Universitas Indonesia, 2 tahunnya di luar negeri. Jadi saya kerasa dua-duanya gitu, di UI dan di luar negeri. Alhamdulillah, luar biasa, hard work pays off. Exactly, Yeah, yeah. you have to follow what she did and she already become what she is right now. Amazing. Tapi selama di UI Kak, pastinya kan banyak kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, ada BEM-BEM seperti itu. Kakak ada join nggak? Atau memang fokus yourself, your strategy and everything into studying? Saya jadi saya ditarik gitulah untuk ikut dalam mengospekkan anak-anak yang baru masuk ya, mahasiswa baru saya ikut. Tapi saya lebih suka olahraga sih. Jadi hampir semua kegiatan saya tuh olahraga waktu itu. Cuman ada ikut beberapa perlombaan tentang bisnis manajemen kayak gitu ada. Dan karena olahraga saya atlet banget, jadi saya dulu menang beberapa kali di lari, juara 1 terus waktu itu beberapa kali ya. Jadi emang atlet banget, jadi lebih suka olahraga. Lebih suka olahraga sampai akhirnya
bisa terjun ke dunia modeling itu there might be other reason besides. Saya lihat waktu pas saya SMA tuh saya ngelihat, saya baca, kakak saya tuh suka baca majalah, saya tidak suka baca majalah, saya suka baca buku tapi buku psikologi gitu, self improvement, self management gitu kan. Terus saya lihat di majalah tuh kenapa semua orang tuh nggak ada orang keriting gitu loh. Kenapa tidak ada orang rambut keriting, tidak ada orang kulit coklat, kenapa cuman ini aja modelnya gitu-gitu aja. Tuh saya kayak pikir, ah ini gue harus nih masuk di majalah, aku harus nih masuk di TV, aku harus nih. Karena merasa tidak ada perwakilan gitu loh. Kok Indonesia tuh luas banget loh, 18.000 pulau yang terdaftar loh. Dari Sabang sampai Merauke, Mbak aja dari Aceh, saya dari Papua, kita berbeda banget looknya gitu. Orang, tapi kenapa yang di televisi tuh cuman itu aja kan, atau di majalah cuman itu aja. Jadi itu sebenarnya the reason behind it. Dan itu tahun 2006, 2007 ya, 2006, saya sudah berpikir itu Mbak. Itu tuh berapa tahun lalu, 15 tahun lalu loh. Orang sekarang rasisme dan diskriminasi baru angkat lagi ya, tapi tahun itu saya sudah mikir. Dan saya ingat betul dosen-dosen saya, guru-guru saya selalu bilang bahwa kamu tuh terlalu out of the box cara berpikirnya. Sekarang saya paham kenapa. Karena tahun itu sebelum rasisme dan diskriminasi terlalu berkoar-koar, saya udah duluan mikir itu kan gitu. Dan akhirnya mulai di situ saya mulai daftar ke majalah-majalah, saya ikutin audisi, belum dapat sampai juara 1, belum pernah, tapi habis itu saya langsung sekolah di UI dan emang di UI juga cukup berat dan saya akhirnya ke luar negeri dan akhirnya tertunda lah ini semua. Terus balik ke Indonesia, emang karena inamal amal lebih niat ya, niatnya baik kan, jadi pas masuk Putri Indonesia tuh jadi bener-bener keangkat top 5 pertama kali dari Papua Barat saya, Putri Intelijensia Indonesia dari Papua Barat saya, belum pernah kan selama ini gitu. Jadi emang karena saya lebih senang dibilang perempuan cerdas daripada perempuan cantik. Dan itu ketika saya dapat Putri Indonesia Intelijensia itu pembuktian bahwa kami dari Papua atau Papua Barat tidak seterbelakang yang kalian pikirkan kok. Kita juga harus melihat bahwa Indonesia ini sangat beragam. Bukan hanya orang putih, bukan hanya orang rambut lurus, tetapi juga beragam dari Sabang sampai Merauke. Jumlah sukunya sangat banyak, jumlah bahasanya 600-an. Jadi kecantikan itu tidak hanya didefinisikan dari kulit putih dan tubuh langsing, tetapi kecantikan itu relatif sekali. Tergantung bagaimana kita menilai seseorang. Ya, kecantikan, ketampanan itu tergantung siapa yang lihat. The eye of the beholder. Jadi siapa yang lihat yang bisa bilangkan itu selera, itu preferences. You cannot force someone. Stigma itu yang harus kita ubah ya, yang saat ini masih menjadi sesuatu yang sudah biasa di masyarakat kita. Suntik putih ini segala macam demi memenuhi standar kecantikan yang di Indonesia misalnya. Korea, standar Korea gitu. Padahal kalau untuk melihat kecantikan itu tidak hanya sebatas dari fisik. Iya. Dan ini sih Mbak, karena memang juga dimanapun kita pergi tuh produk-produk semua whitening kan. Jadi akhirnya orang pikirnya bahwa cantik itu putih gitu. Padahal harusnya tidak perlu. Kayak ini caption aku pada saat opening tadi. Kecantikan itu akan sirna. Kebanggaan itu dari prestasi. Jadi buktikan diri kamu bahwa kamu itu luar biasa dari prestasi yang telah kamu capai. Betul. Seperti Kak Olfah ini luar biasa. Cantik luar itu gampang Mbak. Cantik luar tuh bisa dipoles, apalagi dengan teknologi sekarang ya. Kita bisa merubah apapun yang kita mau dengan tampilan kita luar. Tapi cantik IQ dan EQ itu susah banget. Saya tidak pernah melewatkan hari saya tanpa baca buku. Tidak pernah. Jadi saya baca buku untuk meningkatkan ilmu IQ-nya dan EQ-nya itu butuh waktu yang sangat lama dan itu harus dilatih setiap saat. Tidak bisa cuma bangun tidur langsung saya pengen IQ dan EQ saya meningkat, nggak bisa. Jadi itu harus terbiasa gitu. Jadi saya pikir ilmu tuh yang akan mengangkat derajat seseorang gitu. Jadi ilmu juga yang akan bertahan sampai lama. Kecantikan tuh akan hilang gitu loh. Atau tampang tuh akan pudar dengan waktu. Tapi kalau isi otak, isi hati ya, kecantikan EQ dan IQ dan EQ ini akan sepanjang masa kan. Lagian kita perempuan itu kalau menurut penelitian sih yang kita wariskan kepada anak kita itu Cerdasnya. kecerdasan, bukan tampang. Betul. Iya benar Iya, kan? betul. Jadi perkayalah otakmu, ladies and gentlemen. Betul. Yes. Apalagi perempuan-perempuan, betul. Karena anak itu akan ikut cerdasnya ibunya, kalau wajahnya dari bapaknya. Iya, jadi para lelaki Indonesia carilah wanita cerdas. Betul. Campaign kita ya. Jangan laki-laki Indonesia, lu jangan pikir lu yang pintar, kita yang pintar. Iya, bener banget. Kak, jadi kan kakak kan selama ini untuk mengkampanyekan bagaimana sih cantik segala macam itu via Twitter, Instagram. Ada nggak sih kegiatan-kegiatan tertentu yang kakak join misalnya untuk mengkampanyekan apa sih sebenarnya definisi cantik itu bagi? Ada, saya sendiri yang bikin Mbak. Jadi saya belum punya sponsor.
saya turun ke kampung-kampung dan saya bicara gini. Ternyata pas ketika orang tuh banyak yang melihat dan mendengar saya bicara tuh mereka suka kan. Jadi akhirnya saya tuh diundang kemana-mana. Terus sampai saya bilang, kalian undang saya datang kok. Yang penting siapkan 50 sampai 100 orang dan semua prokes. Sekarang lagi pandemi COVID gini. Jadi saya tuh datang turun pakai biaya saya sendiri, nggak ada yang bantuin. Jadi sekarang tuh saya lagi berhenti karena memang tersangkut di biaya. I'm not the daughter of a president or something. Jadi saya nggak punya that much money untuk kemanapun ke daerah. Jadi saya lagi cari how to get sponsorships atau untuk mendapatkan biaya untuk akomodasi lah untuk ke sana. Untuk ilmu, untuk sharing saya dengan senang hati. Tapi saya butuh ada yang support dengan biayanya ya. Karena memang ke Papua, hello, excuse me, tapi it's not that cheap. Itu kayak lebih sama mahalnya kepada dari Indonesia, dari Jakarta ke New York. Satu kali jalan tuh kayak bisa 6 juta, ke New York juga 6 juta. Jadi kayak sekarang saya lagi berhenti karena betul-betul lagi bingung mau gimana nih saya mau lanjutin dengan keadaan seperti ini, dengan tidak ada sponsorship. Jadi saya lagi minta petunjuk dan kalaupun ada yang nonton dan mau kasih sponsor boleh. Iya, wajib ya, karena ini kegiatan yang bisa juga memperbaiki dan menyembuhkan psikologi seseorang Betul. juga kan. Banyak sekali manusia-manusia perempuan-perempuan Indonesia atau siapapun itu dibully di lingkungannya. Dia butuh nih apa sih namanya pendidikan dan edukasi psikologis yang bisa membuat dia itu heal, ya kan Kak? Nah, Kakak sejauh ini selama memberikan edukasi-edukasi di berbagai kegiatan-kegiatan yang Kakak ikuti, itu lebih ke pola pikir apa lebih ke psikologis? Dua-duanya. Dua-duanya. Itu gimana sih cara Kakak membuat mereka itu amazed dengan cara Kakak mengedukasi mereka? I don't know how to answer that karena saya benar-benar cuma jadi diri saya aja. Saya tidak pernah membicarakan hal-hal yang saya tidak bikin. Jadi saya begini dulu, saya begini. Jadi saya ingin memberitahukan kepada mereka bahwa ini cara saya, ini berhasil buat saya. Tapi kalian tidak perlu mirroring. Mirroring dalam arti kita kalau bercermin kan kita ngelihat tuh persis kan. Jadi kalaupun saya caranya A berhasil, kalian tidak perlu ikut cara A. Jadi ini cuma untuk inspirasi bahwa saya dulu seperti ini. Kalau kalian mau coba silahkan dengan senang hati, cuman tidak harus sama persis. Dan saya betul-betul, dan saya tuh International Business and Economics, saya punya dua degree, Science dan Sarjana Ekonomi. Tapi saya suka banget dengan psikolog. Jadi saya punya banyak sekali buku tentang self improvement dan self management, how to interact interpersonal, pokoknya itu saya suka banget dengan dunia itu. Jadi saya benar-benar dan saya menemukan passion saya ternyata selain modeling, saya passionnya tuh motivational speaker. Dan saya juga pernah sampai diundang ke gereja, saya diundang sama anak-anak gereja tuh pernah. Jadi mereka tuh suka banget dengan yang Olfa ngomongin gitu. Jadi saya bersyukur banget. Jadi ketika saya ngomong, saya benar-benar apa adanya. Saya bilang, you can do this gitu. Jangan pernah dengar yang negatif. Terus saya bilang sama mereka gini, banyak orang yang tidak respect sama orang lain gitu loh. Jadi saya selalu tekankan kepada siapapun bahwa tidak ada hal yang sepele. Sekarang kalian mau sharing sama saya, tidak ada hal yang sepele. Semua hal yang kalian rasakan, kalian sedih, kalian dibully, kalian tersiksa perasaannya, silahkan, itu tidak sepele. Buat saya itu semua valid gitu. Jadi makanya saya selalu bilang ke mereka bahwa jangan malu, ceritakan. Jadi mereka tuh benar-benar cerita, dan saya punya kelas malam. Sampai sekarang tuh saya punya kelas malam untuk Google Meet. Setiap hari atau setiap beberapa hari sekali kami membahas hal-hal yang berbeda terus gitu. Ada yang dari masalah dibully di sekolah, discrimination, ada yang dapat dihina, ada yang bahkan dari yang belum nikah sampai udah nikah, semua di dalam kelas itu. Yang bagaimana nih hubungannya dengan istrinya atau suaminya, itu kita semua bahas, dan itu semuanya di dalam Google Meet itu. Oh, luar biasa. Selama di UI, Kakak juga mendapatkan nggak perlakuan diskriminatif atau perlakuan rasisme selama di UI? Paling cuman yang kayak gitu-gitu deh, sumber air sudekat itu. Terus saya cuman kayak, why kok main-main ke Papua sana, kok lihat air banyak sekali, gitu-gitu deh. Tapi nggak ada yang sampai membuat Kakak tidak berani untuk speak up? Apakah ada momen seperti itu? Dulu pernah dari dosen pernah dulu saya dikasih nilai C karena dia bilang saya tidur di kelas. Padahal saya cuma duduknya gini nih. Kan kalau capek kan suka gini ya. Itu saya mempermasalahkan itu. Saya lapor karena tidak valid. Tapi memang saya sudah tahu bahwa saya orang yang tidak bisa, hak saya nggak bisa diinjak karena saya sudah melakukan kewajiban saya kan. Jadi saya pikir semua manusia itu punya hak dan kewajiban. Selama kita sudah melakukan kewajiban kita juga punya hak gitu loh. Saya sudah melakukan kewajiban, saya sudah belajar, saya sudah ikut ujian, semuanya saya sudah ikutin. Terus kenapa kamu kasih nilai C dengan tulisan because she's sleeping in the class? Tulisannya gitu, she's sleeping in the class.
Tapi akhirnya pada saat itu Kakak bisa naikin nilainya atau tetap C, Kak? Kalau nggak salah naik. Karena saya kalau nggak salah, saya juga lupa udah lama banget ya Mbak, cuman saya bener-bener yang kayak, kenapa gitu, kenapa saya dikasih nilai C, orang saya jawabannya semua benar gitu. Jadi emang saya pikir akhirnya saya betul-betul mengambil kesimpulannya, kalau sometimes you have to fight for something gitu loh, tidak bisa terus-terusan diinjak. Orang bilang sama, "Olva kamu harus sabar menghadapi orang." Saya bilang, sabar dan tegas itu tidak bisa disamakan. Sabar itu kamu dimaki orang, kamu dibilang anjing misalnya kan, babi apa gimana. Saya nggak balas dengan makian itu, tapi saya akan bilang sama dia, saya akan edukasikan dia. Saya dibilang mukanya kayak ini, mukanya kayak itu gitu. Saya bilang, "Oh gitu. Memang kamu juga kayak gitu apa gimana?" gitu. Jadi saya tuh balikin. Jadi saya bilang tegas dan sabar itu tidak bisa disatukan. Kita bisa sabar dan kita tetap bisa tegas gitu. Yang aku tangkap dari pembicaraan kita dari tadi adalah kalau memang kamu ingin menjadi orang sukses, kamu harus fight akan apa yang kamu hadapi saat ini. Yang kamu percayai. Iya, benar saat ini. Dan di saat kamu menghadapi sesuatu, percayalah Tuhan memberikan kamu cobaan itu karena kamu akan ditempa dengan cobaan lebih besar lagi di masa depan. Kenapa kamu bisa memiliki cobaan lebih besar? Karena kamu akan menjadi seorang yang luar biasa di masa depan. Iya, jadi kalau misalnya kamu tuh cuman hidupnya lurus-lurus aja, nggak ada masalah, ya gimana kamu bisa jadi orang sukses ke depannya ya? Bisa berkembang, betul. Mana bisa berkembang, dan setiap orang itu bakal kelihatan dia itu hebat atau tidak pada saat dia itu diterjunkan ke dalam suatu masalah. Betul. Iya, jadi kayak Kak Olva tadi juga mengalami berbagai obstacles in your life, of course, and I was there too. Tapi Kak Olva bisa like go for it, like break through all those mistakes, all those like bencana, disaster in your life, and you can be what you are right now. It is really amazing. Thank you very much. I appreciate that. Kakak kan sekarang di Amerika. Itu pada saat kakak memulai karir kakak dari Jakarta, terus pindah ke Amerika. Apakah ada alasan khusus di balik itu? Ada 100%. Saya tidak diterima di Indonesia. Buat apa saya di Indonesia? Saya casting berkali-kali loh. Saya bahkan pernah dibilang, "Mbak, bisa nggak saya lurusin rambutnya Mbak?" Terus saya bilang, "Why?" Karena kita butuhnya orang rambut lurus. Saya bilang, "Enggak, saya nggak akan ikut modeling ini. Saya nggak, this is bullshit." Saya dipakein baju yang modeling, saya dipakein baju yang apa sih namanya? Manset. Untuk warna kulit saya jangan terlalu coklat. Itu pernah. Itu that's how crazy behind the scene gitu loh, behind the you know. Those all agencies in Jakarta? Yeah. Oh my god. And then how the way for you to like kick all their ass? Aku kayak really? Goodbye. Aku ambil tasku, aku pulang. Why should I be there when I'm not accepted? Ngapain kita harus ada di tempat yang kita tidak diterima? Saya lebih diterima di Amerika loh. Saya datang, orang tuh semuanya kayak, "Hey, kamu orang mana? Bukan, kamu unik banget, lucu banget. Kamu bukan orang Amerika pasti." Aku bilang, "Bukan." "Tapi kamu orang Brazil." "Bukan." "Dominika." "Bukan." "Dari mana sih?" "Saya dari Indonesia." "Wow." Saya cerita, saya begini. Mereka tuh lebih menerima saya gitu. Saya sampai jalan di New York Fashion Week dengan brand-brand terbesar di Indonesia. Itu karena saya diterima. Wow, amazing. Itu tahun berapa sih, Kak? 2019. Mulai berkarir di sana 2019 sampai akhirnya ke New York Fashion Week tahun berapa? 2019. Everything you can break through it in 1 year. Yeah. Oh my god, that's so amazing. It's not even 1 year. It was like 2 months. Just months. Oh Jadi my pas god. datang tuh langsung casting, pas datang lagi jalan-jalan terus ngeliat orang casting, saya juga casting gitu. Habis itu diterima dan saya di Donakala New York, saya pakai bajunya, dia jalan di atas panggung New York. Di Indonesia mana? Saya nggak diterima. Sekarang saya casting, saya dibilang, "Kamu terlalu cantik untuk Papua." Ini diskriminasi. Emang yang Anda pikir ini Papua seperti apa sih? Mainnya kurang jauh, Pak. Saya gituin. Main-main ke Papua, main-main ke NTT, main-main ke Maluku. Lihat orang Papua, orang Timur itu cantiknya kayak gimana, gantengnya kayak gimana. Terus saya pernah dibilang gini, Mbak, tahu nggak kenapa saya berhenti casting di Indonesia? Saya dibilang kayak gini, "Kamu terlalu cantik untuk Papua di Indonesia." Saya bilang, "Maksudnya apa? Kami tuh entertainment carinya yang biasa aja." Saya ingat banget PH apa. Saya ingat banget di mana saya syuting ini. Dan ini bukan pertama kali, kedua kali loh. Tapi sampai yang terakhir pas dia bilang kayak saya gitu, saya langsung bilang, "Gimana Pak?" "Iya, kami carinya Papua yang biasa aja." Saya tanya, "Kenapa yang biasa aja? Kenapa saya kalau menurut Bapak saya cantik, kenapa saya harus kalah karena saya kurang cantik? Saya harus kurang cantik supaya saya bisa jadi dapat perannya. Kenapa yang biasa aja terus yang diangkat di televisi?" Dia diam. Ya emang gitu entertainment katanya. Dari situ sampai sekarang, Pak, saya nggak pernah casting lagi. Kalau orang bilang, "Oh, mau main iklan," saya bilang, "Gua nggak casting." Jadi akhirnya saya main iklan selama ini nggak pernah casting. Langsung gitu ya. Karena setelah mengalami hal-hal tersebut. Iya, jadi udah kayak apaan sih negara ini? Bullshit banget. Kita tuh ngomongin Black Lives Matter di Amerika sana. Di Indonesia masih rasis. Ngapain lo ngomongin luar negeri? Ini munafik.
sesuatu yang kita hidup di negara sangat NKRI dari Sabang Bineka sampai Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, jumlah sukunya beragam, jumlah mukanya beragam, tapi ada juga perlakuan seperti itu ya. Oh my Saya god. dibilang kamu tidak bisa Mbak main film di Indonesia. Tidak bisa loh. Bukan bilang susah atau ada yang bilang saya susah main film di Indonesia, ada yang bilang tidak bisa. Tidak bisa karena kamu Papuanya terlalu cantik. Kita di entertainment tuh carinya yang biasa aja. Oh my god, itu memang benar-benar diskriminatif sih, kayak pengen ngasih tahu ke orang dunia bahwa Papua itu seperti ini. Makanya saya pindah ke Amerika. Karena kenapa saya di Amerika diterima dengan tangan terbuka? Ngapain saya di negara sendiri kalau saya tidak diterima? Sekarang saya tidak masuk di tipe A. Tipe A itu kan yang kulitnya putih kayak Mbak, apa rambutnya panjang. Itu kan tipe A ya kalau kita casting. Tipe Papua, tipe Look Timur tuh kalau nggak salah, ada lagi tipenya gitu. Jadi saya di tipe A, saya nggak kulit putih, nggak rambut lurus. Ini 180 derajat terbalik gitu. Tapi saya di tipe Look Timur atau tipe Look Papua juga tidak diterima karena alasannya terlalu cantik. What kind of bullshit is that? Oh my god, it's really happening. Yes. I have no idea because I'm not It's model. crazy. Tapi kamu kan punya privilege, Mbak. Sorry, I have to say this. Karena kamu putih dan sebagainya. Ini kamu punya privilege. Kita yang tidak putih itu tidak punya privilege. That's why that's why I wanted to live in Indonesia. That's why I went to America to have my career there. Karena kayak ngapain di sini digituin terus. Have you ever speak about this? Yes, that's somewhere? why it went viral kan. Karena saya bilang kalau di ini parah banget negara ini. Itu di TikTok viral banget sampai akhirnya saya dihubungi banyak banget media tentang itu. Dan mereka juga senang karena ngomongin ini gitu. Sampai saya diundang ke rumahnya Pak Anies Baswedan loh. Pas itu kan sempat ketemu tuh saya bilang saya cerita ini masalahnya begini kepada Bapak Yes Khalifa, Bapak apa menyambungkan saya kepada sekretarisnya sekretarisnya Pak Anies langsung dibikinkan ngomongin ke Pak Anies gini-gini. Langsung Pak Anies undang, ayo silakan undang ke rumah kita makan sarapan pagi sama-sama. Yaudah saya datang, saya cerita sama Bapak bilang, terus gimana Mbak, apa yang bisa kami lakukan Mbak, kasih saran gitu. Saya bilang apa ya, maksudnya mungkin bikin SOP ya, mungkin untuk dilakukan, karena memang ASN juga banyak banget kan yang diskriminatif, banyak banget yang rasis gitu loh. Jadi mungkin bisa bikin SOP yang bisa diterapkan di Pemda DKI agar mungkin Pemda-Pemda yang lain tuh bisa pakai, karena saya udah capek banget dirasisin, didiskriminasi di negara sendiri. Saya dibilang monyet loh Mbak, sampai tahun ini masih pernah ada yang bilang saya monyet karena rambut saya terbuka. Itu Itu tahun crazy 2021. 2020 Enggak, itu orang mana? Maksudnya di Mall Pacific Place loh Mbak. Dan itu di Mall Pacific Place, mall paling mahal di Jakarta, salah satu mall paling mahal di Jakarta. Dia orang yang bilang, anak kecil, anaknya bilang saya maunya, tapi ibunya ikut ketawain. Jadi saya langsung kayak, misi Bu, ibu ketawain saya gituin langsung. Ibu kasih tahu dong sama anaknya, ibu kalau di dunia ini bukan cuma looknya kayak ibu aja, ada juga yang looknya kayak saya. Menghargai dibantu, malu sama tas kayak gitu. Nah, dia pakai tas Hermes, tas mahal banget kan. jadi mungkin ini bisa menjadi knowledge juga buat para ibu-ibu, edukasilah anak-anaknya ya. Betul. Ini saya pikir penting banget ya. Kita di sekolah tuh tidak diajarkan ini kan, tidak diajarkan bahwa tidak boleh toleransi diajarkan, tapi sekarang menurut saya semakin sedikit moral kita gitu, semakin kurang moral kita untuk menghargai toleransi dan tenggang rasa. Dulu tahun saya sekolah dulu tuh ada pertukaran kepala sekolah kan. Saya pikir perlu adanya mungkin sistem yang bikin pertukaran pelajar, mewajibkan pertukaran pelajar mungkin 2 minggu, 3 minggu, I don't know how long, tapi untuk merasakan bahwa yang Jawa mungkin ke Papua, yang Papua mungkin ke Sumatera, Kalimantan mungkin ke NTT, pokoknya itu kayaknya mewajibkan pertukaran pelajar. Mungkin dengan begitu mereka akan lihat bahwa tidak seburuk itu yang dikabarkan di media, tidak seburuk itu yang dipikirannya mereka gitu loh. Karena kalau kita cuma mau bilang mereka cari pengetahuan, baca Google, buka artikel, banyak orang malas baca, apalagi Indonesia kan malas banget. Kita 60 dari 62 tingkat literasinya di dunia. Cuman kerjanya main game aja, sosial media nontonnya apa? Korea. Main TikTok, main Sebenarnya perkayalah otakmu dengan literasi, dan itulah menjadi permasalahan di Indonesia. orang malas baca banget di sini. Dan ditambah lagi juga banyak sekali media-media yang mengabarkan bahwa Papua itu tidak, ya mungkin rasisme segala macam, ya seperti kelompok-kelompok teroris segala macam. Betul. Tidak ada kayak nuansa positifnya. Apa sih yang Terima kasih kan Mbak dari media dan Mbak yang ngomong ya. Terima kasih, itu yang saya sampaikan kemarin di media juga. Saya bilang tolonglah Mbak, Mas media, kakak-kakak yang ada di media, beritakan hal yang positif juga tentang Papua gitu. Kami di sana tuh toleransinya tinggi banget. Kami Lebaran itu orang Nasrani yang jagain kami waktu sholat loh. Orang Nasrani yang ngasih kami koran atau karpet untuk dialasin loh. Kami waktu kalau takbiran orang Nasrani ikut di atas mobil, Allahu Akbar juga. Jadi emang ini di sini tidak dibilang kan, orang tidak tahu, orang
Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya juga ada di Papua begitu. Bukan sebenarnya kalau mau lihat Bhinneka Tunggal Ika tuh ke Papua, karena Jakarta ini diverse, Papua lebih diverse lagi. Itu orang dari Sabang sampai Merauke tuh ada di Papua, cari duit di Papua. Jadi emang harusnya kan orang lihat ini, di sana tuh semua orang hidup saling damai, saling sayang kok. Kita lebaran mereka yang masakin, mereka Natal kita masakin, itu udah wajar banget. Itu dari rumah satu ke rumah yang lainnya tuh semua orang jalan pegang tangan dan semua orang tuh minta Coca-Cola. Betul-betul yang Coca-Cola itu adalah minuman yang spesial, apa sih, Sprite, Fanta gitu ya, minuman-minuman spesial. Dan itu benar-benar yang kayak tradisi setiap tahun, setiap ada acara besar, Lebaran, Idul Adha, Idul Fitri, Natal tuh kayak gitu. Kita tuh udah disiapin kardus-kardus di rumah, jadi semua kita tuh jalan tuh benar-benar nggak pilih-pilih rumah. Semua aja dari ujung sampai ujung tuh salam-salamin orang. Di sini nggak ada kayak gitu. Saya kalau Lebaran di Jawa sedih banget karena apaan nih diem-dieman, nggak ada orang yang saling gitu. Di Papua tuh semuanya datang ke rumah masing-masing, jadi open house, apapun boleh datang gitu, selalu seperti itu. Ini orang kan nggak tahu, orang tahunya di Papua perang, Papua baku tikam, baku bunuh gitu. Segitunya kali bro, kita tinggal di sana tuh aman-aman aja. Saya sedih aja sih, sedih banget. Di sekolah tidak dikasih tahu kan tentang ini, jadi emang lebih kepada keingintahuan sih. Kalau saya memang alhamdulillah memang diberikan kesempatan sama Allah, saya ke Surabaya, ke Jakarta, tinggal di Belanda di rumah internasional yang dengan 365 orang dari seluruh dunia merasakan perbedaan budaya, perbedaan semuanya gitu, bahasa. Jadi benar-benar saya alhamdulillah melihat sesuatu itu benar-benar emang tidak pernah sama dengan orang, karena saya pikir saya udah banyak banget ini kan, apa sih informasi yang saya dapat kan. Jadi memang kalau orang saya ngomong dan orang kasih kadang-kadang gitu, kok lu mikirnya kayak gitu sih? Saya mikirnya tuh selalu dibilangnya lebih beda, karena emang akhirnya kebentuk. Jadi emang kadang-kadang saya pikir saya mau menyampaikan juga bahwa jangan terlalu gampang mengejudge orang gitu loh. Kita tidak pernah tahu apa yang orang ini lewatin dalam hidupnya kan. Jadi kalau kita ngeliat orang berbeda, bukan berarti itu dia aneh, bukan berarti dia gimana-gimana. Mungkin coba untuk mikir bagaimana kalau gue jadi dia gitu loh. Jadi you have to try to put the shoes like you have to put yourself on their shoes. Jadi kamu tahu gimana, bayangkan gimana rasanya. Empati di Indonesia ini kurang banget Pak, sangat kurang banget menurut saya. Jadi harus ditingkatkan sih, harus digaungkan terus kalau kita tuh harus berempati. Saya kemarin speak up about videos yang di TikTok itu rame banget, selalu orang gila, orang gila dipermainkan gitu. Saya nggak suka banget. Saya pernah tahun 2017, saya ingat banget di Suci, stand up comedy Indonesia ya kalau nggak salah, itu pokoknya Bang Panji dan lain-lain. Ada salah satu dia punya komika ngomong tentang orang gila, dan mereka tuh semua ketawa di dalam situ, dan saya tidak ketawa sama sekali. Saya keluar, saya tunggu. Panji pasti nggak ingat sama saya, Bang Panji dia nggak ingat sama saya, tapi saya tunggu Bang Panji dan saya bilang saya mau ketemu sama Bang Panji. Semua orang udah pulang, mereka baru keluar. Iya kenapa? Dia bilang, Bang Panji saya mau tanya, abang tidak kenal saya nih, dan tidak perlu abang kenal, cuma saya mau tanya kenapa ketika mereka ngomongin orang gila kalian semua ketawa. Dia cuma diam ngeliat saya, ya kenapa? Abang tahu nggak, dua penyakit di dunia ini ya, AIDS dan gila itu tidak dapat disebutkan. Sampai saat ini dokter belum menemukan obatnya loh. Dikasih obat penenang iya, tapi untuk sembuh tidak ada. Bayangkan nggak kalau orang gila ini adalah keluarga kita. Aku bilang gini, bener-bener aku harap Bang Panji ingat ya, tapi aku tidak yakin dia ingat dan dia ketemu dengan banyak orang. Tapi aku ngomong ini, abang tahu nggak orang gila itu hidupnya seberat seberat apa sampai dia bisa jadi gila. Dia sampai depresi, sampai masuk kok jadi orang gila tuh gimana pengorbanan hidupnya, gimana dia punya jalan hidup. Itu wallahi ya, Bang Panji cuma ngeliatin aku, cuma diam doang gini. Cuma diam doang, dan aku bilang itu aja yang saya mau sampaikan Bang, terima kasih. Saya pulang. Karena saya nggak suka banget, saya kira orang Indonesia tuh perlu dirubah pola pikirnya. Lo pikir dong kalau jadi dia, lo pikir kalau itu nyokap lo dihina-hina, lo pikir kalau itu bapak lo dihina-hina. Masa sih kalian nggak pikir ke sana? Saya tuh bingung banget, orang tuh nggak mikir gitu loh. Padahal yang harus kita perhatikan, yang perlu kita highlight di sini adalah pola pikir orang Indonesia ini yang harusnya lebih memanusiakan dibuka. manusia deh. Memanusiakan manusia itu penting banget. Memanusiakan manusia itu turun semuanya, diskriminasi, rasisme, mengolok-olok orang gila, ini semuanya di atas itu payungnya tuh memanusiakan manusia. Kalau kalian sudah tahu caranya memanusiakan manusia, tidak akan ada kayak gini. Saya tulis ada orang yang komen di sosmed saya banyak banget ngomong gini, tapi tidak semuanya rasis kok. Salah pola pikir gitu. Harusnya tidak boleh ada yang rasis gitu loh. Itu saya suka bingung, kok bisa ya orang tuh pikirnya itu pendek banget gitu. Conscience, guys, conscience itu menjadi suatu hal yang memang harus kita tanamkan dalam diri kita, benar ya? Aku selalu bilang sama followers aku, mereka tuh yang TikTok tuh makanya sayang banget sama aku, dan kalau ada yang ngatain aku tuh mereka pasti kayak, lo nggak tahu Olva kayak gimana, karena betul-betul saya tuh
selalu bilang ya, teman-teman ingat memanusiakan manusia. Teman-teman ingat bahwa sebelum komentar, sebelum kalian tulis komen di postingan, ingat, bayangin kalau itu kalian. Bayangin kalau itu jadi orang tua kalian, saudara kalian. Kira-kira kalau kalian ngomong yang pedas tuh dia rasanya gimana? Kalau ngomong yang kasar dia rasanya gimana? Kalian rasanya gimana? Jadi mereka tuh benar-benar yang akhirnya banyak banget followers yang betul setia banget sama saya, karena mereka tuh katanya mendapat ilmu gitu ketika saya live atau ketika saya ngapa-ngapain, dan saya bersyukur banget ya Allah ngasih itu kepada saya gitu, dan saya tidak akan berhenti untuk bersuara tentang hal-hal yang baik Kepada mereka-mereka supaya orang Indonesia ini bisa berubah deh. Rasisme, diskriminasi yang kita kira mungkin terjadi di luar ternyata terjadi juga di Indonesia. Pas Black Lives Matter saya nggak ngomong apa-apa, karena ngapain, munafik banget. Negara ini juga rasis dan diskriminatif banget. Mungkin menurut kakak kalau misalnya ada peraturan-peraturan khusus di undang-undang, apakah itu akan mendorong pola pikir masyarakat Indonesia? Betul, makanya kenapa saya ingin jadi menteri, itu tujuan saya. Walah, dukung Olfa Alhamid 2000 berapa? 2030. Pokoknya mau jadi menteri itu kenapa? Orang tanya saya, kenapa kamu mau jadi menteri? Saya bilang, saya bukan mau jabatannya, saya bukan mau uangnya. Gak usah munafik, dari menteri pasti kaya kan? Tapi saya nggak mau butuh itu. Saya pengen butuh tuh pola pikir diubah. Karena suara saya itu pasti masif ke masyarakat. Menteri itu dimanapun kamu pergi tuh, media, semua itu ke kalian kan, menteri-menteri gitu. Jadi kayak, saya pikir, kita tuh jadi pedoman masyarakat kan, kayak kita tuh mau ngapain tuh masyarakat akan ikutin kan gitu. Jadi saya tuh harus ngomongin ini, menyuarakan hal-hal yang baik. Jadi pola pikirnya tuh akan saya coba untuk saya ubah pelan-pelan dengan kalimat-kalimat saya, dengan hal yang saya lakukan gitu. Itu sih tujuan saya, karena saya ingin menyampaikan informasi dan edukasi yang masif. Sungai itu dari atas ke bawah ya. Atasan kalau sungai di atas sudah kecemar, pasti bawah kecemar kan. Jadi kalau gimana yang di bawah ini mau nggak rasa, di atas aja rasis. Pendidikan ya, pendidikan Pola psikologis, pola pikir, mungkin itu bisa, mungkin melalui podcast ini kita berharap bisa menjadi undang-undang khusus, Betul. kurikulum di sekolah untuk diimplementasikan kepada siswa di Indonesia agar pola pikirnya itu bisa berubah. Kak, anyway, kakak bisa mendapatkan all this courage itu sejak tahun berapa dan bagaimana cara kakak untuk gencarin semua itu? Karena kan pasti memulai semua itu tidak gampang untuk bisa mencapai titik ini. Maksudnya saya tidak pernah baca novel, tapi saya ada novel yang akhirnya saya jatuh cinta, dan saya punya koleksi dia semua. Paulo Coelho, itu baca deh kalau kalian mau. Itu bagus banget tentang hidup, bagus banget tentang pandangan. Dan akhirnya saya tidak tahu kapan saya punya courage itu, tapi dari dulu saya adalah orang yang kalian tidak bisa nginjak hak saya. Kalau saya sudah kasih kewajiban saya punya hak juga gitu loh. Saya nggak pernah nuntut hak saya kalau saya belum kasih kewajiban. Jadi semua manusia, tadi saya bilangnya semua manusia punya hak dan kewajiban. Jangan lupa itu, jangan takut, karena yang tadi saya bilang lagi, tegas dan sabar itu tidak sama. Karena kita diinjak-injak orang bukan berarti kita diam kan. Diam itu tidak ada urusannya dengan sabar gitu loh. Jadi saya tidak tahu itu kapan, tapi saya selalu tahu dari dulu bahwa saya itu selalu memberikan kewajiban saya sebagai makhluk beragama, sebagai makhluk sosial, sebagai perempuan di keluarga, sebagai perempuan di society, di lingkungan. Saya sudah melakukan tugas saya gitu. Saya sudah melakukan kewajiban saya mengedukasi, saya tidak melakukan hal-hal yang senonoh. Jadi kalau seandainya saya diinjak, saya pasti ngamuk. Itu pasti saya ngamuk. Dan saya pikir juga untuk public figure di luar sana, tolong banget kalau posting tuh mikir sebelum posting. Karena kita tidak pernah tahu loh dampaknya kayak gimana untuk orang-orang yang lihat. Tidak semua orang yang pakai sosial media ini orang-orang yang sudah dewasa loh, yang sudah matang. Ada anak-anak di bawah umur. Jangan menormalisasi hal-hal yang tidak berakhlak gitu loh. Hidupan kalian mau ngapain terserah. Jangan mengkontaminasi pikiran-pikiran anak di bawah umur. Nanti kalau mereka mau besar, mau dewasa, mereka mau melakukan hal-hal itu, biarin mereka itu urusan mereka nanti. Tapi tolong jangan kotorin, jangan kontaminasi pikiran mereka dengan menormalisasi hal-hal yang salah. Kalian mau mabuk-mabukan, kalian masukin ngapain? Mau kumpul kebo masukin ngapain? Orang nggak perlu tahu hidup kalian. Ini kan orang ngikutin, anak-anak kecil yang belum matang pikirannya kan ngikutin. Akhirnya kan normalisasi lagi hal-hal yang kurang berakhlak gitu. Kapan selesainya? Betul. Jadi butuh orang-orang yang ayo dukung untuk kita ngomongin tentang top lah, hal-hal yang immoral gitu. Dan kalian jangan mau untuk bersuara, jangan malu untuk bersuara. Karena ada orang-orang banyak sekali yang zaman sekarang sudah dibully, sudah merasakan berbagai sakitnya hidup ini, tetapi mereka tidak berani bersuara karena merasa bahwa suara mereka tidak akan didengar. Dan saya bingungnya gini Mbak, kalau yang posting yang punya followers juta-juta ya, mereka tuh posting, mereka tidak pikir ya. Saya tuh mikir loh posting gitu. Maksudnya, bukannya kalau semakin banyak followers semakin besar ya tanggung jawab kita gitu loh. Kita tuh punya utang budi lah kepada negara ini. Kalau kita tidak bisa menjadi guru, tidak bisa menjadi dosen, setidaknya jadi orang yang bisa mengedukasi hal-hal baik gitu loh. Kok kalian tidak pikir sih? Saya tuh mikir loh sebelum saya posting semua hal yang saya posting. Ini dampaknya kita tidak pernah tahu loh sama orang.
pakai sosial media tuh dengan baik, Dengan bijak. dengan bijak, betul. Supaya apapun yang kita suarakan itu bisa memberikan sesuatu yang positif untuk mereka. At least kalau memang tidak bisa mengedukasi, jangan buat yang aneh-aneh. Betul. Ya, jangan berikan dampak sama sekali daripada kamu memberikan sesuatu yang buruk kepada orang yang melihat konten tersebut. Betul. Pernah nggak sih Kak, so far dari perjalanan karir Kakak dari Kakak SMA tadi di Jawa, di Surabaya, kemudian sampai hari ini, pernah nggak Kakak sampai nangis banget, nggak sanggup menghadapi Nggak. perilaku diskriminatif, nggak pernah? Nggak. You survive in Nggak ada. every situations. Ya, alhamdulillah nggak pernah ngerasa kayak gitu. Saya selalu percaya bahwa Allah itu ngasih ujian sama umatnya tuh beda-beda ya. Dan kalau saya dikasih ujian itu karena saya emang yang dipilih, saya yang bisa lewatin. Jadi saya nggak pernah ngerasa mau nangis sampai mau bunuh diri, itu nggak pernah. Cuman saya kasihan sama orang-orang yang betul-betul merasakan kayak gitu ya. Jadi Allah itu menguji kita beda-beda. Ada orang yang diuji dengan kekayaan, ada orang yang diuji dengan bully, ada orang. Jadi saya pikir itu yang saya bilang, diam maksudnya sabar bukan berarti tidak bersuara. Jadi sabar tetap bisa bersuara, tinggal kita pilih aja kan caranya kita bersuara seperti apa. Tidak perlu menghina orang lain, tapi bisa untuk mengedukasi. Semoga teman-teman setelah menonton podcast ini pola pikirnya terbuka dan menormalisasi hal-hal yang Baik. mungkin Yang berakhlak, yang berakhlak dan yang baik di tengah masyarakat kita, supaya cobaan kita itu jangan pola pikir lagi. Cukup cobaan kita saat ini itu pandemi COVID-19 gitu. Betul. Cukup cobaan kita itu virus, wabah, atau bencana alam. Jangan sampai hal-hal yang bisa diperbaiki yang terjadi di lingkungan kita seperti pola pikir, diskriminasi, rasisme, segala macam itu menjadi permasalahan yang tidak berkesudahan. Sebenarnya itu bisa selesai kalau kita mau selesain, tapi kita nggak selesain. Dan Justru kita nggak mau. karena kita nggak mau, karena pola pikir yang merasa hebat atau merasa mungkin dilahirkan dari keluarga yang sangat berada, privilege that you already have since you were born, itu membuat orang kadang menjadi lebih congkak dibandingkan yang lain. Padahal kalau misalnya dia melihat this world is so much bigger than you already know, you need to face it because you need to be so open-minded in order to face everything that gonna happen in this world. Tidak ada orang yang bodoh ya, semua cuman ada banyak orang yang malas, yang tidak mau pintar, itu bedanya. Tapi kalau cerdas itu semuanya ada. Dia udah tahu, dia mampu, orang kalau udah lahir dengan IQ yang tinggi, tapi kalau tidak diasah tidak akan cerdas. Jadi itu yang saya bilang, kalau cerdas pasti pintar belum tentu cerdas. Oke, I see. Semua orang itu tidak ada yang bodoh. Tidak ada yang Semua bodoh. orang itu tidak ada yang tidak cantik. Semuanya cantik, semuanya pintar. Tinggal bagaimana kamu memberdayakan diri kamu untuk bisa menjadi seseorang yang luar biasa. Podcast ini juga bisa disaksikan di YouTube, di Spotify, di Apple Podcast, dan Google Podcast. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kakak. I'm so happy Yes. today. Dan sampai jumpa di episode lainnya.